Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu pertanyaan saja Gus. Bagaimana untuk merasakan kehadiran Allah tapi di dalam contoh konkret kegiatan kita sehari-hari Gus? Jadinya biar kita itu bisa langsung merasakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sleman ya. Wabil khusus jamaah ingkang rawuh di majelis maupun di luar, kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah, di mana kita pada kesempatan malam hari ini masih diberikan Allah anugerah dipertemukan panjenengan kalih kula semata-mata ada maksud Allah yang tak ternilai, kecuali hanya satu, ta'lim muta'alim, belajar bareng, ngaji bab masalah ati. Sebab menungso iku yo gegawan jasmani lan rohani. Jasmani Allah menitipkan datang jenengan, rohani pun juga begitu, yang semuanya nanti akan kembali ke tempatnya masing-masing. Jasmani Allah ciptakan kita dari saripati tanah. Nanti kalau sudah habis kesempatane umur, kembali ke tanah. Ruhani Allah ciptakan kita dari Nur Muhammad yang asal muasal dari Allah, kembali nanti kepada Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Sehingga sebelum manusia dilahirkan ke dunia, diterangkan Allah dalam surah Al-Anfal ayat 172, roh niku dijanji Allah. Basi dikurangi didik. Roh iku dijanji Allah. Sebelum roh ditiupkan Allah di dalam jasmani kita. Alastu bi rabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Umpama dialog langsung pada saat itu, betulkah kau nanti akan setia menyembah, memuja, memuji, bercinta hanya padaku? Kita semuanya jawab qalu bala syahidna. Injih, umumnya kita lah mboten imut Pak nggih. Eling napa mboten? Enggak ingat toh? Enggak ingat. Makanya bersyukurlah kita pada Allah, diingatkan. Mengapa kita tidak ingat? Hanya satu alasannya. Karena hati kita tertutupi oleh nafsu. Di dalam diri kita
masing-masing. Visi dan misi nafsu melalaikan hati pada Allah, melalaikan ruh pada Allah di segala aspek apapun, Pak. Enggak hanya di ketika kita bekerja, makan, minum, bersosialisasi, bahkan waktu sholat pun lalai. Berarti visi dan misi nafsu niku sukses. Bapak Ibu, kalau roh kita pernah berjanji kepada Allah, umat Islam, yang janji itu tidak akan pernah hati memuja dan memuji, menyembah kepada Allah, beriman selain daripadanya. Ketika kita akil balik, memang dengan sengaja Allah menguji kita lewat nafsu. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, Ali Imran. Lewat nafsu inilah yang akan membawa perkara yang disukai oleh banyak manusia untuk diuji atas kesetiaan janji kita dulu. Perlu diuji memang. Kalau tidak, mana bukti kesetiaan kita pada Allah? Akhirnya semua kita manusia terjerumus dalam tipu daya hawa nafsu dalam diri kita. Lewat apa? 3 hal: garwa, anak, dunya brono. Bagaimana kata nafsu, hati kita condong pada 3 hal. Padahal semua ini makhluk. Bagaimana kita beriman, memuja, memuji terhadap 3 hal ini? Ini Bapak Ibu, proses sejarah Nabiullah Adam dan kita sebagai anak putunya terjerumus. Tapi Allah kasih rahmatnya pada kita. Jelas iman kita telah pada selain Allah dalam hal konsep aspek apapun. Satu contoh, iman kita jatuh pada selain Allah ketika kita haus terus minum air. Hati kita beriman, yang menghilangkan rasa haus adalah air. Ini fakta. Kita beriman terhadap makhluk, yang makhluk itu bisa mendatangkan manfaat. Hati loh Pak. Padahal kita nggak sadar. Innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu menyertai, meliputi atas segala hal apapun, termasuk air. Jadi di dalam dan di luar air itu dipenuhi atas wujudnya Allah yang kita tidak tahu. Mengapa kita tidak tahu? Karena hati kita wayabhunaha iwaja, dibengkokkan oleh nafsu untuk bersaksi, melihat, beriman pada air. Fakta.
Semua kita memang begitu, Pak. Siapapun kita, jikalau masih di zona ini, kita menghadapi masalah dunia pasti ribet. Hati dipenuhi rasa khawatir, rasa gelisah, rasa takut. Apa besok yang mau kita makan belum ada, susah, gelisah. Padahal semua sudah ada yang ngatur. Kita nggak sadar itu. Oleh sebab itu malam hari ini Bapak Ibu, jenengan ku kembalikan pada persaksian ketika saat jenengan belum ditiupkan roh iku pada jasad. Sebab dengan cara inilah jenengan nanti akan mendapatkan wasilah. Apa itu wasilah? Tali hubungan langsung hati jenengan pada Allah. Biar hati jenengan tidak mudah untuk mengikuti apa seruan nafsu di dalam hati Anda. Cuman satu seruan nafsu. Berimanlah hai kau hati dalam hal apapun terhadap makhluk. Itu tadi contohnya. Aku minum air, hatiku akan beriman hilangnya rasa haus karena air. Padahal air itu makhluk. Kita nggak sadar kalau semua itu Allah. Prosesnya Allah memberikan syafaat pertolongan terhadap air supaya bisa menghilangkan rasa haus. Itu yang tidak kita sadari. Rafa PKI sok mentuai. Bapak Ibu, banyak contoh-contoh. Apa itu? Di depan kita ada jeruk, ada anggur, memunculkan rasa manis, rasa kecut. Kita akan dipaksa oleh nafsu muncul rasa iku sangka makhluk itu tadi. Padahal semua itu tanpa Allah, jeruk sama anggur tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Sama dengan kita sampai di sini. Nafsu akan menggoreng, nafsu akan mempengaruhi terhadap hati kita. Olehnya kita bisa datang ke sini, hati disuruh beriman karena makhluk. Yuk, karena sepedaan, karena diriku sendiri. Sifatnya nafsu dalam diri kita melalaikan hati kalau semua itu karena Allah. Ini karena panjenengan kita semua belum punya wasilah. Wasilah itu apa? Tali. Tali. Jalan. Allah terangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 35 tentang tali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Wahai orang-orang yang beriman, carilah tali. Al-wasilata itu tali, jalan ilaihi, untuk bertemu Allah, untuk mendekat dan bertemu Allah. Malam hari ini tali akan kuberikan terhadap panjenengan supaya ketika saat jenengan beraktivitas apapun, hati selalu sadar kalau yang berperan, yang menggerakkan jenengan adalah Allah. Dalam hal apapun itu nanti. Kalau jenengan sudah jatuh di sini,
hati jenengan, iman sampean, hati jenengan gampang tentram, tidak mudah gelisah. La khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak mudah jenengan ada rasa takut, gelisah, khawatir dengan kehidupan dunia ini. Ingat, i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasannya apapun terkait masalah garwa, anak, dunya brono yang Allah hadapkan itu semata-mata sebagai ujian. Artinya ujian, hati ini melihat makhluknya dan beriman karena makhluknya, apakah karena Allah hidup yang menguasai makhluk. Kalau Anda punya wasilah, hati Anda pasti sambungnya kepada Allah, wujudnya yang menguasai makhluk tiga hal tadi. Sehingga oleh karenanya pada malam hari ini sengaja kami akan mengadakan baiat. Apa sih baiat itu? Bukan baiat yang dimaksud di syariat thariqah, lupa ya. Ditalkin itu ndak. Iku kok yo sanjake medekno. Dijanji dibuntel kain ya. Mboten. Pengertian baiat di sini adalah menyambungkan talinya ruh sampai kali kula datang Allah pada Allah yang selama ini mulai akil balik sampai umur berapa tahun itu keputus oleh nafsu. Akhirnya iman kita selalu pada makhluk. Dalam segi apapun mesti larinya iman kita makhluk. Niku sing kersa. Jadi baiat itu tidak boleh dipaksakan, nggak boleh, atas kesadaran hati kita masing-masing. Sehingga yang mengikuti baiat tolong nanti harus menyiapkan air yang sudah dibagi sudah nggih airnya oleh Sohibul Bait ya ta. Monggo itu nanti buat media jenengan berbaiat. Terus bagaimana cara untuk menyambungkan nanti? Caranya bagaimana? Mekaten begini, saya akan menyinggung hakikatnya syahadat. Kalau syariatnya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat syariat untuk jasmani kita sudah mulai sejak kecil, akil balik sudah disyahadatkan. Lah, syahadatnya ruh jenengan kali kula ini yang belum. Apa sih syahadat itu? Bersaksi. Jenengan wajib menyaksikan terhadap Allah bahwasannya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang mana. Sebab orang bersaksi itu wajib tahu siapa yang disaksikan. Sehingga dalam konten malam hari ini saya kasih judul kenalilah Allah sampai pada wujudnya. Bersaksilah kau pada Allah yang sebenar-benarnya Allah. Kata Rasul, siapa Allah yang sebenar-benarnya Allah yang wajib kita sembah? Diterangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Orang Jawa mudah. Yo kuwingger sejatine urip
yang ada di dalam dan di luar dirimu. Ini kalau kita bicara urip kan nggak bisa dibayangkan toh. Wujud piye, lang mboten saged apa ya? Mboten saged. Cuman dirasa. Dengan rasa itulah nanti akan pertemuan terjadi. Artinya ketika lesan jenengan nanti ngucap asyhadu alla ilaha illallah, ketika asyhadu, tolong dalam hati jenengan bangunkan rasa. Artinya rasakanlah kehadiran wujudnya Allah hidup dalam diri Anda. Jadi wujudnya Allah itu subhanalladzi asra bi'abdih, dialah Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha esa, yang memperjalankan seluruh hambanya, makhluknya ini. Jadi sampean unculake ning ati sampean rasa merasakan kehadiran Allah yang membeat jenengan. Jadi bukan saya, Pak, bukan saya cuma dijadikan Allah sebagai lapangan aja. Jadi jenengan harus menghadap terhadap Allah, jangan menghadap makhluknya, jangan. Ingat surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu di dalam dan di luar. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Hidup itu, Pak. Jadi tolong letakkan rasa itu apa? Iman dalam hati jenengan. Sesungguhnya wujudnya Allah ya urip di dalam dan di luar jenengan. Itu maksudnya asyhadu alla ilaha illallah. Inilah syahadat hakikatnya, syahadat yang dilakukan oleh ruh seperti itu, wajib. Sehingga nanti setiap jenengan beraktivitas apapun dan atau menghadapi sikon apapun, kalau hati sampai bersaksi pada Allahnya di situ, jenengan tidak mudah untuk gelisah, gak mudah khawatir, gak mudah takut, alias selalu tenang hati sampai menghadapi persoalan apapun. Berarti syahadat sampai sudah jalan. Inilah yang ku maksud wasilah, sambungan hati sampai datang Allah sudah ada. Lalu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad iku makhluk, Pak. Kanjeng Nabi Muhammad iku makhluk, jenengan kali kula juga makhluk. Maksudnya ya apa? Statusnya Muhammad itu Rasulullah, utusannya Allah. Artinya semua makhluk baik di langit maupun di bumi bisanya gerak sebab dikengken Allah gerak, sebab digerak nih Gusti Allah, diutus Allah gerak. Jenengan mriki iku sifate jenengan iki, wujud jenengan iki makhluk, lah sifat sampean teng mriki Rasulullah digerake Allah. Coba saged mboten apabila Allah mboten gerak non jenengan kali kula saged kumpul malam hari ini? Mboten saged. Ini yang tidak bisa dibantah, gak bisa. Kebenaran inilah yang tidak bisa dibantah. Sehingga kalau dari kacamata syariat Muhammad iku ibnu Abdillah dulu, lah secara hakikat Muhammad iku makhluk, jenengan makhluk, siapapun makhluk olehnya bisa gerak sebab digerak
digerakke dening Gusti Allah. Teng mriku mengke. Berarti jenengan iki sudah bersahadat roh. Sudah bersaksi dengan benar. Pun. Kalau syahadat jenengan ruh itu sudah benar, maka sholatnya mesti benar. Sholat sampai mesti benar. Artinya benar, hati sampean iki akan menemukan satu kekhusyuan. Itulah sholat yang benar. Allah dawuh dalam surah Al-Baqarah 238, khafitu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Anda akan bisa mendapatkan dan melakukan sholat khusyuk manakala jenengan itu tidak hanya sholat secara jasmani aja, tapi juga sholat rohani. Alas sholawah khafidu reksonen, jagalah alas sholawati terhadap beberapa sholat, berarti 5 waktu yang dilakukan oleh jasmani. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Wassolatil wusta, itulah sholatnya ruh jenengan kalih kula. Ruh akan bisa dikatakan sholat dengan benar manakala ruh itu sudah paham dan melaksanakan hakikat syahadat tadi. Sehingga waktu ajenge sholat, mau sholat takbiratul ihram, hati jenengan harus diam dulu. Apa? Merasakan kehadiran Allah di dalam diri Anda. Karena Allah lah hanya satu-satunya, karena wujudnya Allah uriplah dalam diri jenengan. Jenengan bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Hati sampean kalau sudah fokus di zona ini, inilah Pak yang dimaksud sholat khusyuk itu di sini. Maka benarlah sholat Anda. Kalau syahadatnya sudah benar, sholatnya pasti benar. Sholat yang benar adalah sholat ini wajah tu wajiyah. Hati Anda menghadap terhadap wajah Allah. Mana wajah Allah? Hidup dalam diri Anda. Otomatis kalau sholatnya sudah benar, habis sholat terus zakat, tazkiyah, pembersihan hati dari kotoran hati. Apa kotoran hati? Iman selain Allah tadi, yaitu ada iman pada makhluk, itu akan dibersihkan Allah. Sehingga jenengan ketika sholat, dalam hati rasa sing muncul itu bukan rasa kita yang bisa melakukan, tapi rasa yang muncul dalam hati kita adalah rasa semuanya adalah Allah. Itu yang terjadi. Kalau zakatnya sudah dilakukan, poso, ngrekso, artinya hati sampai terjaga oleh Allah. Tidak akan ada hal-hal yang masuk selain Allah. Iman tadi. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa membersihkan atau menjaga dari segala iman selain Allah, wa yu'min billah, imannya pasti hanya pada Allah. Habis itu dikatakan haji. Rukun Islam nih ya, haji. Apa? Mendatangi undangan Allah. Artinya jenengan tiap hari 24 jam selalu diundang Allah. Contoh, di perut kita lapar, akhirnya ning ati sampean ada satu keinginan untuk makan. Keinginan itulah tanda Allah ngundang. Jenengan lapar, bentuk Allah ngundang. Ya, berhubung sampai sudah punya wasilah, memegang wasilah,
maka jenengan pasti hati akan selalu ingat pada Allah. Artinya ingat, sadar, mulai nol mau makan sampai selesai makan, hati sadar kalau yang menggerakkan semua adalah Allah. Makanan bisa kita kunyah ya karena Allah, makanan bisa kita telan ya juga karena Allah. Makanan diproses dalam perut, ada yang jadi protein, jadi kotoran, semua juga karena Allah. Sudah lepas pengakuan kita sebagai makhluk yang merasa bisa ini bisa itu, lepas. Diundang Allah lewat wudhu, lewat sholat, lewat segala hal, aktivitas apapun itu adalah undangan Allah. Akhirnya tiap hari, tiap saat, tiap waktu, tidak hanya 5 waktu saja Anda menghadap pada Allah, bahkan 24 jam ini. Paham nggih? Inilah bab masalah rukun Islam, di mana dibuka pertama lewat syahadat. Sehingga syahadat, persaksian itu sebagai kunci untuk rukun-rukun Islam berikutnya akan benar jikalau syahadatnya sudah benar. Mohon maaf lah Pak Bu, kita itu waktu kecil sudah bersyahadat secara syariat, tapi mengapa waktu sholat, waktu bekerja, waktu apapun hati lalai pada Allah? Ingatlah, ikut tanda bahwasanya wa yabghunaha iwaja, kita telah dibengkokkan nafsu, priot iku cilikna, priot eko zume gila kurang ana. Kita telah dibengkokkan nafsu dalam segi apapun supaya hati kita itu tidak menghadap, melihat, memuja, beriman semua Allah. Itulah nafsu. Tapi ketika saat kita sudah mendapatkan wasilah ini, pengertian syahadat ini, setidaknya nanti bisa jenengan terapno setiap saat dan waktu. Memang Pak, gak langsung bisa. Nanti ada istilah jatuh bangun, ada istilah jenengan kali kula niki ngadepi situasi lupa ingat, lupa ingat. Yang dimaksud lupa, hati kita masih merasa kita makhluk yang melakukan. Dikatakan ingat, hati kita ada kesadaran, pangroso, bahwasanya munculnya perkara itu sumbernya dari Allah, yang Allah gak jauh, yang ada dalam diri jenengan. Wis Bu, nanti jenengan kalau tidak terasa nyaman hati sampean, mohon maaf, sampean celadu kula Bu. Tahu celadu nggih? Cara bapak dugangono aku Pak. Ngerti didugangi? Dijejek ini lho. Kalau kebenaran ini tidak bisa jenengan raosake ketika saat menghadapi sikon apapun, keadaan apapun dalam rumah tangga jenengan, bapak-bapak sampean jejeki kula, ibu-ibu kula sampean cetoti. Ngerti cetoti nggih?
Pun wasilah ini nanti kula tuntun yang kusebut sebagai beat, yaitu nyambungkan talinya roh jenengan datang Allah, sing jenengan dereng kersa mpun derek, karena namanya beat sirul asror, beat dzikir la ilaha illa anta ini tidak boleh dipaksa. Sak sadare sak ikhlase ati panjenengan kali kula. Pun monggo kita beat dulu, nanti habis beat kita akan membahas sifat-sifate wujude Allah, yang wujude Allah sifati itu ada dalam diri kita. Sampai persiapkan tuyone aire ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin, khususon jami'i masayikhi ila muntahum, wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususon jami'il arwah fi hadil majlis. Ya Allah, ij'alhum min ahli syuhudika wa dzikrika wa ma'rifatika qabla mautihim wa ilaihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy pun sampean derekake kula. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudnya asyhadu an la ilaha illallah. Monggo. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah, yang wajib ku puja, yang wajib ku puji kecuali Engkau ya Allah, yaitu wujud adanya hidup baik di dalam maupun di luar saya. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, yaitu wujud semua makhluk yang menjadi perintahnya Allah. Saya tidak akan memuja, memuji, menyembah kecuali hanya padamu ya Allah.
dan saya tidak akan pernah mati kecuali selalu bersamamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Pun sampean unjuk tuyo sampean. Ada dua hal setelah baiat ini yang kita laksanakan sampai akhir hayat, yang tujuannya adalah membersihkan seluruh kotoran hati, ruhaniyah dan jasmani dalam rangka bertemu Allah sebelum kematian itu datang. Ingat, Allah dawuh di dalam surah Al-Isra ayat 72. Tolong ayat ini digembol, digecokin nanti sebagai pengingat kita. Al-Isra 72. Allah dawuh, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta pada Allah. Siapa sih Allah? Nggak tahu. Mana sih Allah? Yang Allah itu adalah nama, wujudnya Allah mana? Kita nggak tahu. Ini disebut sebagai hati yang buta. Tadi sudah saya kasih tahu, wujudnya Allah itu ya gesang di dalam diri jenengan dan di luar diri jenengan. Al-Hadid ayat 3 menyatakan seperti itu. Bahkan dalam ayat lain, Muhammad, jikalau hambaku bertanya aku di mana, tentang aku di mana, katakan aku dekat. Ya urip iku Pak Bu, sejatine sing wonten jenengan, yang gerak non jenengan, yang memperlihatkan mata jenengan akhirnya bisa melihat sesuatu, terus memberikan pendengaran akhirnya dengar suara apapun, dan seterusnya. Yang meletakkan sifat kalam akhirnya jenengan bisa ngendiko, bisa ngomong, meletakkan kekuatan akhirnya jenengan bisa melampah sampai di sini. Makanya itu nanti kita bahas sifat wajib Allah mulai wujud sampai mutakaliman, yang sifat itu ada di diri jenengan. Bapak Ibu, siapapun kita kalau nggak menyadari semua karena Allah, kita akan tambah jauh pada Allah. Barang siapa saat di dunia ini mata hatinya masih buta pada Allah, terus dia itu sudah meninggal, naudzubillah, fahuwa fil akhirati a'ma, dia pun di akhirat ruhaninya dalam keadaan buta. Makanya Pak Bu, mengapa dulu jenengan kan dikasih tahu sama orang tua, le, nduk, ger, siratal mustaqim itu laksana rambut satu dibelah menjadi 7. Mendano cilik esa endi Pak? Kecilnya sampai di mana? Nggak ada yang bisa. Padahal lapangan terbang Jogja itu sik kurang ngombo. Sik kurang ngombo. Mengapa beliau-beliau dulu mengatakan seperti itu? Karena saking sulitnya bagi orang yang matanya buta
jembaro koyo opo jalan nggak bisa lurus untuk sampai pada rahmat Allah. Nggak percaya? Ayo jenengan mengke cara dohir jasad iki sampean merem mantu o. Dalan lak gak sak rambut toh? Womboni mboten saged ndugi sampean. Sama dengan itu. Pak, Bu, jasad iki duweni meripat, Pak, Bu. Namine panca indera iki ainul basariyah. Allah kasih mata ini untuk melihat sesama makhluk. Tapi juga Allah kasih matane ruh, mata hati yang disebut ainul basirah untuk melihat, bersaksi hanya pada Allah. Oleh karena mata hati kita itu tertutup oleh perkara-perkara selain Allah yang ditimbulkan oleh nafsu diri kita, maka Allah gak nyata. Ati sampai akhirnya melihatnya berimane nang makhluk tadi. Cara ngombe gula tuyo sing bisa ngilangi rasa haus. Insya Allah Pak Bu, kita sadar semua milik Allah, baik jasmani dan rohani. Gara-gara nafsu itu loh Pak, akhirnya kita diajari ngaku-ngaku. Akhirnya hati kita gak tambah dekat pada Allah, malah tambah jauh. Oh jauh, Allah itu di sana, di atas langit, arah sana. Kok aduh Kang? Wong Allah iku ning awakmu dhewe lho. Lah aduh. Quran itu sampai detik ini saya gali 30 juz mencari kalau Allah jauh, nggak ada. Yang kutemukan Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan ada ayat mengatakan Allah lebih dekat dari urat leher, urat nadi. Ternyata itulah hidup. Dulu nggak berani Pak buka ini. Yo urip iku ngger gak wani. Cuman bahasane kinayah ngene, kuwi nek kepingin ketemu Allah, golek ana galihe kangkung. Juga ketemu-temu lah Pak. Di mana ada kangkung ada galihnya? Nggak ada toh? Ya iki kosong iki. Aslinya bukan kosong. Kita mengatakan kosong karena melihat dengan mata dohir. Coba mata batin rohani sampean ndelok kosong iki lah. Ya iki sing wujud. Ah, mangke iki cuman tambahan aja. Proses sampean kali kula yang lagi beat itu belajar bagaimana di hati merasa kehadiran Allah yang menggerakkan jenengan, sehingga jenengan belajar untuk tidak ngaku-ngaku, bisa gerak sendiri. Terus di luar diri jenengan makhluk yang ngono, belajar untuk tidak menuduh dan beriman yang bisa bergerak itu makhluk itu, tapi olehnya makhluk bisa bergerak sebab digerakkan Allah. Wujudnya Allah ya urip ning gunung. Pelajari dari arah situ dulu. Bagi berbaiat itu seperti itu. Wis, ini ancaman Allah dalam surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta pada Allah, alias belum bertemu, belum bersaksi, belum melihat, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallu sabila wa adallu as-sabila, dan jalannya lebih sesat, lebih gelap. Niku namine peteng dedet, gelap gulita. Akhirnya nggih dalan sakmu nambane nggih mboten saged lurus. Wong peteng wuta mboten saged. Makane orang Jawa dulu mengatakan siratal mustaqim iku laksana rambut satu dibelah menjadi 7, tajamnya pitung cemukur.
Pak yang bisa lewat, nggak ada sama sekali. Itu menunjukkan bahwasannya banyak manusia yang matanya buta, yakin tidak akan pernah bisa melewati siratal mustaqim untuk ke surga Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Jenengan akan bisa melewati siratal mustaqim manakala fa'buduh. Ayate fa'buduh surat Maryam ayat 36. Bahasane ngeten. Fa'buduh. Niki hak lho Pak, bukan bola. Fa'buduh. Fa'buduh. Nyembah sira hu ing Gusti Allah. Artinya apa? Arti sampean harus menghadap, bersaksi, melihat semua karena Allah. Karena Allah. Makanya bertakbiratul ikram lah sampean biasanya disuruh untuk disunahkan untuk mengucap doa iftitah toh. Ini wajah tuwaj iya. Iku surat Al-An'am ayat 79. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku ke wajah Allah. Itu maksudnya. Artinya prakteknya ngeten. Hati sampean harus sadar segala apa yang timbul dan muncul dalam waktu jenengan sholat itu sumbernya dari Allah. Lah Allah wujudnya urip dalam diri jenengan. Sebab dialah akhirnya jenengan bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud. Hati sampean istiqomah di dalamnya. Wis tak jamin sampean gak gampang eling nang perkara urusan dunya. Pun nek gak percaya dicoba. Tapi ya itu tadi, sok ilang sok teko, sok ilang sok teko. Kadang iling, kadang lalai. Dan itulah proses kita Bapak. Gak langsung misalkan 4 rakaat terus iling nang Allah, belum. Jadi nanti ada momen di mana sampai ikut dilalikan Allah. Itu sebagai proses pembelajaran kita. Tapi teruskan laku dzikir yang seperti itu sampai teruskan. Itulah wasilah. Pun pertama tujuan kita melakukan 2 hal, membersihkan seluruh kotoran hati dan jasmani untuk bertemu Allah. Yaitu kotoran itulah Pak Bu dalam hati kita yang menghalang-halangi mata hati tidak bisa bersaksi melihat sejatinya Allah itu. Dengan cara bagaimana? Pertama pun sampai catet ning ati sampean ya. 2 hal itu. Pertama, bersihkanlah hatimu dari kesalahan syirik jali dan khafi. Syirik itu apa tak? Menyekutukan Allah dengan yang lain. Contoh saya tadi, minum air, hilang rasa haus, hatiku beriman karena air, berarti kula telah syirik. Itu namanya syirik khafi. Syirik sing lembut. Dan ini Pak Bu, aku yakin siapapun pernah ngalami. Ini nanti dibersihkan. Terus dengan cara bagaimana? Jenengan dikasih Allah kesempatan 1 hari 1 malam 24 jam. Gunakanlah 24 jam ini untuk berzikir sirul asrar. Zikir itu ada 3 Pak. 1, 2, 3. Niki jahri, niki siri, nomor 3 sirul asrar. Sirul asrar. Apa zikir sirul asrar itu? Zikir yang tanpa ngucap. Kalau yang pertama jahri kan diucap di lisan la ilaha illallah. Kalau siri di hati ngucap Allah Allah Allah. Iki biasanya ning thariqah.
Sampai langsung kiai kesuwen, umur sampean kari piro? Halo, gak ada yang tahu toh? Gak ada. Untuk bisa bertemu Allah, jenengan hanya lewat wasilah dzikir sirul asr ini. Inilah tali penyambung antara ruh sampai dengan Allah. Di dalam sirul asr ada 3 tahap. 1, 2, 3. Apa pertama? Su'aul basiroh. Apa? Tadi yang ku jelaskan, rasa. Sampai harus merasakan kehadiran Allah. Wujudnya yaiku urip. Akhirnya jenengan sadar segala gerakku ini semuanya karena digerakkan oleh Allah. Kan masih ada 2. Ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Oke, iki proses. Nggak apa-apa. Iki memang syahadata ini secara hakikat. Nanti akan syahadata ini menjadi syahadat tunggal, syahadat ahad. Seiring berjalannya jenengan dikirasa tadi. Su'aul basyirah. Apa? Merasakan kehadiran Allah di dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan, seperti air. Di luar diri jenengan air. Kalau tidak ada Allah wujudnya yaitu hidup, nggak akan pernah air itu bisa menghilangkan rasa haus, dahaga. Ati sampean kudu sering duduk di situ. Sadar kalau semua karena Allah. Sing sapa wonge terus melakukan seperti ini, dzikir seperti ini Bapak Ibu, maka ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah dzikirnya para walinya Allah. Apa wali? Kekasih Allah. Ya iki dzikire wali. Nek niki dzikire wong syariat, la ilaha illallah tauhidnya. Siri la ilaha illallah thariqah. Sirul asrar dzikirnya orang hakikat, la ilaha illa anta. Mengapa anta?